bukankah konsep ini juga sama di dalam masyarakat kita? Ada satu perasaan arogan bahwa kalau berbeda dengan kita lalu kita sebut dengan kata kafir. Bahkan kepercayaan itu seringkali melahirkan pembenaran. Ya. Nah, kenapa si Saulus tadi itu juga ingin menganiaya orang Kristen? Karena sebenarnya bukan dia membela kebenaran, tapi pembenaran dirinya. Tetapi poin utamanya bukan itu tentunya. Tetapi masalah yang saya katakan tadi adalah yang pertama-tama itu adalah masalah doktrin. Sahabat, jumpa kembali dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita akan mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Sahabat, program Ngulik Alkitab ini diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita mendalami Alkitab, dan tentu saja kita dibantu untuk melihat relevansinya bagi kehidupan kita sehari-hari. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung. Dan sahabat, untuk mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19 dan diberi judul Melihat Secara Baru, kita akan ditolong bersama dengan narasumber yang telah hadir di studio bersama dengan saya, Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono yang biasa disapa Bapak Pendeta YBM sebagai Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Baik, Bapak Pendeta, terima kasih untuk kesediaan akan menolong kita bersama untuk mengulik teks ini, Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1-19, dan kita akan mulai dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Para sahabat YKP dan umat percaya, mari kita bersama mengawali dengan merendahkan diri kita dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, yang terus berkarya kepada kami melalui firman-Mu. Dan firman-Mu adalah firman yang hidup di dalam Kristus, yang disaksikan oleh Alkitab. Dan itulah yang diberitakan oleh gereja. Oleh karena itu Bapa, biarkanlah kami melihat 3 dimensi dari firman-Mu. Kristus sang firman yang hidup, dan Alkitab firman yang tertulis, dan ajaran serta khotbah gereja merupakan firman yang diberitakan. Kami rindu di tengah-tengah berbagai pergumulan dan pembaruan di berbagai bidang kehidupan tetap diterangi oleh firman Tuhan. Kami mohon terang-Mu agar kami dapat melihat secara baru. Kami serahkan Bapa percakapan kami dalam program Ngulik Alkitab ini dalam penyertaan Tuhan sendiri. Kami berdoa dalam kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19. Diberi judul Saulus bertobat. Sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk dibawa kepada rumah-rumah ibadat Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia dapat menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapa engkau, Tuan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Teman-teman seperjalanannya pun termangu-mangu karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangkit berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Selama 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias." Jawabnya, "Ini aku, Tuhan." Firman Tuhan, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus,
Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu." Namun firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Baik, Bapak Pendeta, ini ada 19 ayat dengan judul perikop Saulus bertobat. Di segmen yang pertama ini saya mau mengawali dengan pertanyaan, mengapa seolah-olah kehadiran kekristenan dirasa mengusik para pemuka agama pada saat itu? Sebetulnya wajah kekristenan yang hadir saat itu tuh seperti apa ya di pandangan sebagian para pemuka agama? Seolah ini rasanya mengganggu. Ya, pertanyaan ini memang juga relevan juga dengan pertanyaan yang juga terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Mengapa kepercayaan atau iman Kristen itu dianggapnya juga mengusik gitu ya, mengganggu? Karena ada minimal itu adalah bahwa agama yang kita terima dalam masyarakat itu mau tidak mau seringkali merupakan doktrin ya. Dan yang kedua berkaitan dengan sosok Yesus yang pada waktu itu memang punya pengaruh yang sangat besar. Sehingga ketika para pemimpin agama Yahudi, dalam hal ini adalah kelompok Sanhedrin, ya, dia merasakan bahwa kehadiran Yesus ini mengancam. Tetapi poin utamanya bukan itu tentunya. Tetapi masalah yang saya katakan tadi adalah yang pertama-tama itu adalah masalah doktrin. Jadi di dalam Judaisme diindoktrinasi bahwa Allah itu satu yang sifatnya nominal. Jadi konsep Allah yang satu secara nominal, kalau di dalam bahasa Ibrani itu dipahami nominal satu itu Yahid, ya, Yahid. Ya. Nah, dalam kesaksian yang ditampilkan dalam diri Yesus tidak demikian. Ya, misalnya ketika Yesus itu diadili oleh Pontius Pilatus, ya, kita bisa membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 65 itu ya. Sampai imam besar itu mengoyakkan ya pakaiannya sebagai tanda kemarahan dan duka cita. Lalu ia berkata, imam besar ini ia menghujat Allah. Ya, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang kamu telah mendengar hujatnya. Ya, mengapa imam besar berkata demikian? Karena di dalam ayat 64 Yesus berkata, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Jadi ucapan Yesus itu menyamakan dirinya itu dengan Allah. Ya. Dan itu bukan sekali dan berulang kali Yesus menegaskan bahwa dirinya itu sehakikat dengan Allah. Dan kita bisa melihat juga satu ayat pendek yang sangat kuat, sangat eksplisit. Misalnya kita baca di dalam Yohanes pasal 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Ya. Nah, kata-kata Yesus ini tentunya mengusik Yudaisme pada waktu ini bahwa bagaimana seorang manusia bisa
mengidentifikasikan atau menyamakan dirinya dengan Allah. Allah yang maha kuasa itu. Nah, karena itu sebutan yang tepat bagi Yesus pada zaman itu adalah dianggapnya Yesus menghujat Allah. Ya. Nah, saya kira konsep ini atau kondisi psikologis ini juga banyak dialami oleh masyarakat di sekitar kita. Jadi dianggapnya kekristenan itu adalah agama yang menghujat Allah. Yesus itu juga manusia yang menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, tapi tentunya nanti akan saya jelaskan bagaimana sih cara berpikirnya orang Kristen, atau tepatnya bagaimana sih ajaran iman Kristen itu sendiri. Nah, kira-kira seperti itu, Bu. Jadi ada dua aspek yang terkait antara doktrin dan juga pengaruh Yesus yang sangat besar, ya, yang mengalahkan pengaruh atau otoritas orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala itu seperti kalah pamor, ya, dengan Yesus yang mengganggu kemapanan, ya, kemapanan status quo-nya mereka, ya. Padahal orang ini kan dari Nazaret itu mungkin bukan desa, kalau saya nyebutnya pada waktu itu kampung gitu, ya. Orang kampung yang tidak berpendidikan kok bisa punya pengaruh yang begitu besar begitu. Nah, kira-kira ini yang mengusik sehingga muncullah kebencian dan penolakan, bahkan perlawanan kepada kekristenan. Dalam hal ini adalah umat yang mengikuti Yesus. Begitu. Baik, Pak Pendeta. Jadi ini ada masalah doktrin, ya, yang dirasa bahwa ini bisa dianggap menyesatkan, lalu kemudian mengganggu kemapanan otoritas para pemuka agama pada waktu itu. Ya. Di ayat yang pertama dikatakan, sementara itu hati Saulus masih berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan yang menghadap imam besar. Rasanya Saulus ini bagian dari yang mungkin merasa ini gerakan baru dari orang-orang kampung ini bisa mengganggu doktrin dan dikhawatirkan dapat mengganggu stabilitas iman percaya pada waktu itu, ya. Namun sesungguhnya siapa Saulus ini punya peran sebegitu cukup besar, bahkan dia sampai menghadap imam besar dan meminta surat kuasa untuk membatasi, menghadang gerakan orang-orang yang dinilai bukan siapa-siapa ini supaya pengaruhnya tidak semakin besar. Siapa dia ini? Jadi kalau kita lihat, Saulus adalah seorang intelektual yang sangat terpandang karena dia adalah murid dari seorang guru yang terkenal pada zaman itu, yaitu murid dari Gamaliel, ya. Dan yang kedua, memang dia pasti adalah seorang ahli Taurat, ya. Jadi sepertinya kalau kita ini adalah orang-orang yang berpendidikan, lalu muncul orang yang ya tidak sekolah tapi kok pintar ngomong, ya, lalu kita pandang kamu ini siapa gitu, ya. Bahkan juga dalam dunia akademik bisa terjadi, ya, seorang guru besar lalu menghadapi seorang yang hanya S1, lalu dia mengatakan, nah kamu ini siapa gitu. Kalau saya sih guru besar, ya. Jadi kamu tidak berhak untuk omong begitu, ya. Nah, kira-kira kondisi psikologis ini juga sama begitu, ya. Bahwa kalau orang ini berpendidikan tinggi selalu punya semacam perasaan superior, merasa bahwa dirinya ini yang paling benar, sebagai orang yang argumentasinya lebih dapat dipertanggungjawabkan dibandingkan dengan orang yang biasa, ya. Saya kira sikap ini pun juga bisa terjadi dalam kehidupan jemaat, ya. Bisa terjadi tanpa disadari, jemaat yang tidak berpendidikan, yang biasa-biasa, tapi kok punya gagasan-gagasan yang hebat, lalu orang-orang yang berpendidikan ini bisa mengatakan, kamu ini siapa, juga begitu. Jadi kondisi psikologis ini bisa terjadi di dalam situasi manapun, dalam era manapun juga, ya. Dan yang kedua, tentunya Saulus sebagai seorang ahli Taurat, ya, dia melihat bahwa ajaran dari Yesus yang diikuti oleh murid-muridnya yang latar belakang nelayan ini adalah suatu kesesatan begitu, karena para murid yang nelayan ini menyebut Yesus ini sebagai kurios, ya, sebagai
Tuhan, bahkan disebutnya Mesias. Ya. Nah tentunya Rasul Paulus juga, Saulus pada waktu itu juga mengetahui bahwa gelar Mesias itu bukan main-main gitu kan. Karena gelar Mesias itu sebenarnya hanya dikenakan di dalam tradisi Israel hanya kepada 2 jabatan. Yaitu jabatan seorang imam besar dan yang kedua adalah jabatan raja. Ya. Karena raja dan imam besar itu diurapi. Maka sebenarnya konsep Mesias itu jangan dibayangkan Mesias itu hanya sebatas yang berkaitan dengan diri Yesus. Ya. Raja juga Mesias. Ya. Imam besar adalah Mesias. Karena apa? Karena mereka diurapi. Nah, sekarang ada orang yang bukan dari kalangan raja, bukan kalangan imam besar, ya, dari Udik lah, Udik dari kampung Nazaret. Lalu kok disebut Mesias, ya. Bahkan bukan hanya Mesias, dia disebut sebagai anak Allah, ya. Nah, pasti ini orang yang berpendidikan tinggi seperti Saulus menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh sang guru dari Nazaret ini kepada murid-muridnya pastinya ada ajaran yang bukan hanya salah, ngawurnya luar biasa gitu ya. Ngawur, sesat gitu ya. Dan orang seperti ini bagi orang-orang yang punya indoktrinasi yang kuat ya baiknya tuh dibinasakan karena ini pasti lebih daripada kafir lah begitu ya. Bukankah konsep ini juga sama di dalam masyarakat kita? Ada satu perasaan arogan bahwa kalau berbeda dengan kita lalu kita sebut dengan kata kafir, ya, kata bidat, ya, atau kata sekte, ya. Nah, saya kira di sini kita bisa belajar banyak tentang fenomena yang sedang terjadi. Kira-kira seperti itu, Bu Santi. Baik Pak Pendeta. Jadi ya Saulus bagian dari kalangan intelektual, tapi juga ahli Taurat, ya. Dia juga merasa bahwa ini bisa dikhawatirkan mengganggu stabilitas keamanan dan dengan otoritas yang tidak main-main ya, membawa otoritas surat dari surat kuasa ya menghadap imam besar, dan dengan surat kuasa itu ia bisa menangkap orang-orang yang dianggap dapat mengganggu ya stabilitas kemapanan iman orang-orang pada waktu itu. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan ke Damsyik berubah total dari rancangannya, dan kita akan mengeksplor tentang apa yang terjadi sesungguhnya dalam perjalanan ke Damsyik itu di segmen kedua. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19, diberi judul Melihat Secara Baru. Saya sebagai pemandu percakapan Pendeta Santiani Manurung mengundang sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Pada episode kali ini yang menjadi narasumber adalah Pendeta Yohanes Bambang Mulyono sebagai Pendeta Universitas Kristen Maranatha Bandung. Baik Bapak Pendeta, kita memasuki segmen
segmen yang kedua ini, apa yang terjadi dalam perjalanannya menuju Damsyik? Sudah berbekal dengan surat kuasa yang punya otoritas untuk membawa, untuk menyeret ya mereka-mereka yang dianggap mengikuti jalan Tuhan, untuk menangkap mereka, mengadili mereka, mungkin juga akan mengeksekusi mereka. Namun dalam perjalanan ke Damsyik, ketika sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam peristiwa itu? Ya. Jadi ini menarik ya, bahwa dengan surat kuasa itu berarti memang Saulus punya kuasa, ya, punya otoritas untuk menangkap siapapun ya. Dan sebenarnya dia bukan sekedar menangkap, karena di dalam Kisah Rasul pasal 8, Saulus juga terlibat dalam pembunuhan ya. Kita tahu dalam pasal 8 ayat 1, salah seorang murid dari Yesus itu, namanya Stefanus itu, disetujui oleh Saulus untuk dirajam dengan batu sampai mati ya. Bahkan di dalam pasal 8 ayat 3 dari Kisah Rasul pasal 3 disebutkan Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ya, jadi dia itu tidak sekedar nangkap, tapi memang kalau bisa saya babat habislah ya. Saya bunuh dengan segala macam cara, dan dia dengan itu sebenarnya belum ada surat, dia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki, perempuan, siapapun ya, lalu dipenjarakan, kalau tidak mau nurut ya dibunuh, begitu ya. Nah, lalu pasal 9 itu dia melangkah lebih jauh lagi. Dia menggunakan surat kuasa, berarti dia sekarang lebih powerful ya. Nah, dengan surat kuasa ini sebenarnya adalah satu momen yang menentukan ya, kalau dia punya kuasa seperti ini, dia bisa ngomong pada pemerintah di daerahnya untuk bicara, untuk bukan tangan dia disuruh aja orang-orang itu dibunuh semua begitu, dieksekusi gitu ya. Nah, ada satu pertanyaan psikologisnya begini, apakah mungkin ya bahwa dia ini tiba-tiba berubah di dalam perjalanan di Damsyik itu karena biasanya ada orang kalau sudah berkobar-kobar kebenciannya begitu, itu pada satu titik justru bisa berbalik. Ada satu kompensasi perasaan bersalah. Ya, tiba-tiba dia terus tersadarkan ya, saya ini kok jadi jahat ya. Orang beragama kok saya tambah kejam gitu ya. Lalu kesadaran itu menyebabkan dia akhirnya membatalkan niatnya untuk menggunakan surat kuasa yang sifatnya untuk bukan hanya menangkap tetapi juga membunuh banyak orang ya. Nah, jadi ada orang bilang bahwa peristiwa di Damsyik itu bukan peristiwa yang aneh, tapi peristiwa yang alamiah. Kalau orang sudah banyak melakukan kejahatan itu pada satu titik dia tiba-tiba seperti tersadar gitu ya. Saya ini kok jadi kejam begitu ya. Nah, tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah disebutkan dalam perjalanan ke Damsyik ketika ia sudah dekat kota itu, jadi belum masuk ya, dekat, disebutkan tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ya. Jadi pertanyaannya ini, apakah yang dikatakan ini penafsiran ya, yang sebenarnya masalah psikologi, ataukah yang dialami oleh Saulus itu adalah satu peristiwa yang supranatural begitu. Jadi karena tadi adalah guilty feeling ya, karena kalau guilty feeling ya sebenarnya pertobatan Saulus ini ya biasa saja, alamiah saja gitu. Nah, tapi kalau kita mencoba menjawab ya dari bacaan kita, misalnya dalam pasal Kisah Rasul pasal 9 ayat 7 ya. Ini ternyata pengalaman itu bukan hanya dialami oleh Saulus ya. Ayat 7 mengatakan, maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanan karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun ya. Jadi yang hanya bisa melihat cahaya yang memancar dari langit ini hanya Saulus. Tetapi suara yang berkata, Saulus, Saulus, ya, memanggil namanya, mengapa engkau menganiayaku?
Yang mendengar bukan hanya Saulus, tetapi teman-teman seperjalanan. Ya. Jadi kalau ini adalah satu kondisi psikologis, ya yang ngomong ya Saulus, yang menafsirkan juga Saulus, yang menyimpulkannya juga adalah Saulus. Ya. Tetapi tidak demikian. Kalau kita perhatikan bahwa teman-teman seperjalanan juga mendengar itu. Tapi bedanya mereka tidak melihat secara langsung. Ya. Dan ternyata kalau kita membaca tadi seluruh bacaan yang ada, di dalam ayat 17 yang tadi juga Ibu bacakan, ya. Ayat 17 disebutkan, lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu. Jadi dalam hal ini Ananias mendapatkan satu wahyu dari Kristus bahwa saya baru saja menampakkan diri kepada Saulus. Sehingga apa yang diterima oleh Ananias itulah yang sekarang disampaikan kepada Saulus, bahwa tadi Yesus Kristus itu menampakkan diri kepada kamu. Dan ternyata menarik ya, dalam kalau kita membaca lebih jauh lagi, dalam Kisah Rasul 9 ayat 27 ya, ada satu rasul yang namanya Barnabas. Disebutkan Barnabas juga menyampaikan kepada para rasul. Sekarang bukan ngomong pada Saulus, tapi Barnabas melaporkan kepada para rasul bagaimana Kristus menampakkan diri kepada Saulus di Damsyik gitu. Dan itulah yang juga dipertegas oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9 ayat 1. Ya. Lalu dia berkata, Saulus yang kemudian mengubah namanya menjadi Rasul Paulus. Nah, dia mengatakan, mengapa dia disebut Rasul? Karena penampakan tadi. Ya. Jadi dia sekarang tidak lagi menyebut, namaku bukan lagi Saulus, tapi Paulus. Dan aku adalah Rasul. Dia dikatakan, bukankah aku Rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Ya, jadi dia menegaskan, bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Jadi pengalaman di Damsyik itu bukan sekadar satu peristiwa psikologis, ya, tapi benar-benar satu pengalaman supranatural sehingga mengubah seluruh aspek kedirian dari Saulus, sehingga dia tidak lagi mau menggunakan nama ini sebagai nama yang identik dengan kekerasan, dengan penganiayaan, dengan kekejaman, ya. Lalu dia mengganti dengan nama Paulus dan ditambah sekarang aku adalah Rasul. Kalau dia mengatakan Rasul berarti dia mengidentikan dengan Rasul-Rasul Yesus Kristus gitu. Dan ini sesuatu yang bukan sembarangan ya, menyebut Rasul pada waktu itu tidak boleh sembarangan. Tapi yang penting, kerasulan Paulus ini juga diterima, diakui oleh para rasul yang lain. Ya. Baik, Pak Pendeta. Jadi ketika dia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia, dan pengalaman itu terkonfirmasi, mau mengatakan itu ya oleh teman-teman seperjalanannya, dan juga bahkan Ananias juga mengatakan itu bahwa Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui. Ketika kita mundur sedikit ya Bapak Pendeta di ayat 4 ya, mendengar suara yang berkata kepada Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Perubahan macam apa yang akhirnya juga dialami oleh Saulus yang semula membenci nama Yesus itu, lalu kemudian pengikut-pengikutnya, lalu kemudian dia sendiri akhirnya katakanlah melalui cahaya itu dia berjumpa dengan Yesus yang telah dia aniaya itu. Pengalaman ataupun perubahan semacam apa yang dialami oleh dia, yang merasuki baik pikiran, hatinya,
pada pribadi Yesus yang semula dia tidak suka, dia benci, dan dia merasa pengikut-pengikutnya ini telah melakukan penghujatan gitu. Jadi pertama adalah pasti Saulus tidak menganiaya Yesus Ya. tapi dia menganiaya para murid. Tetapi Yesus itu mengidentifikasikan bahwa menganiaya muridnya itu sama aja menganiaya diri Yesus. Ya. Lalu yang kedua adalah Saulus sebagai orang Yahudi juga belajar tentang teologi teofani. Ya. Misalnya teofani Musa, Allah Adonai menampakkan diri melalui semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Ya. Ada juga mungkin teofani Allah kepada umat Israel ketika di Gunung Sinai, ya. Atau teofani Allah yang menuntun umat Israel melalui awan, ya. Kalau siang Allah itu menuntun dengan tiang awan, ya, dan kalau malam dengan api, begitu. Jadi itu adalah teofani. Jadi apa yang terjadi ketika Yesus itu menampakkan diri kepada Saulus, Saulus juga menyadari ini adalah peristiwa teofani. Ya. Nah, logikanya begini, kalau Yesus ini adalah manusia biasa, ya, dia bukan sekadar nabi, ya, atau sekadar orang yang pandai mengajar, punya karisma, tapi kok bisa melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu teofani. Karena cahaya yang memancar dari langit mau mengatakan bahwa sosok pribadi itu adalah ilahi. Ya. Jadi bukan sekadar ini ya, tapi cahaya dari langit itu sebenarnya menegaskan, ya, melegitimasi keilahian Yesus itu. Dan tentunya ada sesuatu yang tidak bisa dikatakan oleh Saulus pada waktu itu. Dia akan melihat wajah Yesus gitu kan. Wajah Yesus dalam suara yang pakai cahaya tadi. Dan saya yakin bahwa sebagai orang Yahudi, dia menemukan wajah Allah saat Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya? Lalu ada cahaya itu. Saya yakin dia melihat wajah Allah seperti yang dialami oleh Musa, ya, di Gunung Sinai itu. Allah juga menampakkan diri sehingga Allah berbicara kepada Musa muka dengan muka gitu kan. Ini adalah satu peristiwa yang luar biasa. Teofani, ya. Jadi peristiwa teofani ini yang membongkar seluruh cara berpikir paradigmanya, ya, atau persepsinya, ya, kecurigaannya dan juga prasangka-prasangkanya. Dan dari sana dia melihat bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus adalah Mesias. Lebih daripada itu, Yesus adalah Sang Anak Allah itu sendiri. Baik Bapak Pendeta. Dan setelah ia mengalami pengalaman yang supranatural, dan Bapak Pendeta mengatakan pada peristiwa itu ia mengalami atau menemukan, melihat wajah Allah lalu melalui cahaya itu, dia buta. Sebetulnya kebutaan macam apa yang pada saat itu dia alami secara tiba-tiba? Mengapa dia harus mengalami kebutaan itu selama 3 hari? Lalu kemudian dia harus dituntun masuk ke Damsyik yang semula dia dengan penuh kepercayaan diri yang luar biasa, lalu kemudian berubah menjadi tidak berdaya, dan 3 hari ia tidak dapat melihat, dan selama itu juga ia tidak makan dan minum. Sungguhnya apa yang dia alami pada saat kita akan explore itu di segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan
hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Pada episode kali ini kita mengulik Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 19, diberi judul Melihat Secara Baru. Kita sudah memasuki segmen ketiga, segmen penutup. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Yohanes Bambang Mulyono. Baik Bapak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga, segmen penutup. Sebetulnya apa yang dialami oleh Saulus sampai dia harus mengalami kebutaan yang membuat dia menjadi sangat-sangat tidak berdaya. Ya, ini sangat menarik ya. Apakah kebutaan itu karena satu cahaya yang terlalu menyilaukan? Ya? Lalu akibatnya ada semacam dampak atau efek kerusakan sel-sel syaraf di mata, sehingga Saulus itu buta. Ya. Nah, tapi juga perlu dilihat kalau memang seperti itu seharusnya ya buta permanen. Ya. Artinya ya harusnya buta terus-menerus, sudah tidak bisa lagi. Seperti kalau kita, ini ada satu kan, di masyarakat kita ini ada anak-anak itu ya kadang-kadang nakal itu ya. Adiknya itu disoroti pakai senter gitu ya, mata adiknya ya. Dan itu ternyata dampaknya adiknya itu buta, begitu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah kira-kira apakah kebutaan Saulus ini karena juga cahaya yang menyilaukan tadi kan? Tetapi yang kita lihat adalah tidak demikian. Ya. Setelah didoakan oleh Ananias dan Saulus ini buta selama 3 hari. Lalu disebutkan setelah didoakan maka ada sesuatu selaput yang lepas sehingga dia dapat melihat. Tapi kalau saya tangkap begini ya, dalam memahami ini, saya kira para teolog sepakat bahwa ketika seseorang mengalami peristiwa teofani, ya, Allah yang menampakkan diri, ya, seperti Musa juga ketika dia itu berbicara dengan Allah itu kan wajah Musa juga berubah. Musa tidak menyadari bahwa wajahnya itu berubah, dan ketika dia turun umat Israel juga tidak tahan dengan wajah Musa, sehingga tolong diberi kerudung itu ya, karena ada cahaya yang memancar begitu. Jadi kalau saya tangkap yang dialami oleh Rasul Paulus bukan karena cahaya semesta yang seperti matahari yang begitu menyilaukan lalu merusak retina matanya, tetapi lebih tepat cahaya yang dilihat oleh Rasul Paulus itu merupakan cahaya ilahi yang membuat dia buta. Tetapi pertanyaannya mengapa harus buta? Begitu ya. Karena begini ya, orang itu kalau mempunyai sebuah pemikiran yang begitu kuat, ya, biasanya tidak terlalu banyak berubah. Ya. Boleh orang belajar apa saja, tetapi kalau dia sudah punya prinsip biasanya bukan berubah. Dia hanya nambah dikit-dikit, tapi intinya tetap tidak ada perubahan. Ya. Nah, yang kedua adalah ketika manusia itu berhadapan dengan Allah, manusia itu disadarkan bahwa dia berhadapan dengan yang tak terbatas.
Sedangkan pada sisi yang lain, kita sebagai manusia itu kan makhluk yang terbatas. Bagaimana yang terbatas bisa menampung yang tak terbatas itu. Maka di dalam kerapuhan sosok insani yang terbatas berhadapan dengan yang tak terbatas ini, maka ada satu kondisi yang menyebabkan dia tidak sanggup mengatakan apapun. Ya. Bahkan mungkin lebih tepat, Allah itu tidak bisa kita katakan apapun, ya, karena selalu transenden, gitu, yang melampaui, yang beyond dari diri kita. Namun yang ketiga adalah poin yang penting adalah mengapa kebutaan itu terjadi. Karena dengan kebutaan ini adalah satu masa yang penting bagi Saulus untuk merenungkan seluruh aspek kehidupan yang selama ini dia jalani. Ya. Jadi biasanya kalau kita ini sudah terpepet dan akhirnya tidak bisa melihat, kita akhirnya merem gitu ya, menutup mata begitu. Terus kita bisa melihat dengan lebih jelas ya seluruh perjalanan kita, track record kita ya. Itu adalah satu proses refleksi, tapi juga adalah proses mengevaluasi diri. Nah, karena itu retreat itu artinya kita kembali supaya kita bisa menemukan diri kita secara baru. Ya. Maka tentunya Saulus pada waktu itu tidak punya pikiran nanti saya buta 3 hari setelah itu saya sembuh. Ya. Dia mungkin membayangkan bahwa dia akan buta selama-lamanya. Ya. Tapi di situ adalah momen yang berharga bagi Saulus untuk merefleksikan dirinya, lalu dia mengevaluasi, lalu dia ada juga aspek penemuan diri setelah perjumpaan. Karena iman itu hanya hidup kalau kita berjumpa. Ya. Banyak jemaat atau kita sebagai orang Kristen atau siapapun saudara yang beragama, kita belum dapat disebut beriman kalau kita belum berjumpa. Iman adalah perjumpaan manusia dengan Allah. Ya. Maka bagi Saulus yang waktu itu mengalami peristiwa Damsyik, dia mengalami encounter with God. Ya, perjumpaan dengan Allah. Nah, perjumpaan dengan Allah itu membawa satu kemungkinan, salah satunya risiko. Kalau orang melihat Allah, ada kemungkinan dia mati. Oh iya. Ya kan? Masih syukur-syukur kamu buta. Karena biasanya orang berhadapan dengan Allah, mati dia. Ya, dibakar oleh kekudusan Allah itu. Ya. Jadi masih bersyukur bahwa Saulus ini buta, gitu. Ya, jadi karena itu dia menerima mungkin kondisi kebutaan itu. Dan sikap menerima itu merupakan langkah awal bagi Saulus untuk mengalami proses pembaruan diri. Biasanya proses pembaruan diri itu tidak bisa kita alami kalau kita menolaknya, gitu. Ya. Kita tidak bersedia di proses yang menyakitkan. Kebutaan itu akan menyakitkan. Ya. Kalau saya membayangkan tiba-tiba tidak bisa melihat itu, saya bisa panik gitu. Ya kan? Bisa panik. Ya. Karena bagi seorang intelektual, ya, mata ini adalah segala-galanya gitu. Saya tidak bisa baca, saya tidak bisa melihat satu realita, saya tidak bisa melihat satu objek. Itu satu penderitaan. Dan itu merupakan titik balik yang membuat Saulus ini kemudian dia bisa menemukan dirinya, dan ketika Ananias mendoakan, maka selaput yang menutupi matanya itu di luar harapan dia tentunya ya, bisa lepas. Itu menyadarkan bahwa benar bahwa dalam nama Yesus itu punya kuasa yang sungguh-sungguh Allah. Dan dia dapat melihat secara baru. Dan dia melihatnya secara baru. Ya. Karena disebutkan bahwa engkau akan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Melihat secara baru, bukan hanya mata kita itu dibuka, tetapi disebutkan penuh dengan Roh Kudus. Ya. Dan ini adalah satu poin penting bahwa di dalam kehidupan kita, ya, apakah kita yang sudah lama mengikut Kristus, ataukah kita yang masih baru saja, atau bagi kita yang belum pernah mengikut Kristus, sebenarnya dibutuhkan kemampuan untuk melihat secara baru, dan itu hanya terjadi kalau kita juga bisa merefleksikan, kita bisa mengevaluasi, kita bisa menemukan diri kita, dan kita kemudian
mengatakan saya telah melihat Tuhan dan dia dipenuhi Roh Kudus, maka terjadilah sebuah new paradigm, ya, paradigma yang baru. Ketika kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan, tadi Bapak Pendeta sudah menegaskan itu ya, beriman itu Ya, kita harus merupakan mengalami perjumpaan. Ya. Kalau belum pernah mengalami perjumpaan, rasanya belum sembuh. Mungkin hanya kepercayaan. Ya. Ya. Okay. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa membedakan antara kepercayaan dengan iman. Kepercayaan itu lahir karena saya atau kita itu diberikan karena warisan keluarga. Ya, kita orang Kristen warisan dari keluarga, yang Hindu warisan dari keluarga, yang Muslim juga warisan dari keluarga. Sebenarnya yang hidup di masyarakat itu adalah kepercayaan. Tetapi sebenarnya yang diminta, yang diharapkan oleh Tuhan adalah iman, gitu. Dan iman hanya terjadi kalau di dalam kepercayaan itu menuntun kita mengalami perjumpaan personal dengan Allah. Ya. Maka perjumpaan itu memampukan kita melihat secara baru. Ya, jadi kepercayaan itu menjadi satu tindakan faith. Ya. Ya, jadi belief dalam arti bukan kata belief ya, itu menjadi faith. Begitu. Nah, faith inilah yang sekarang, dulunya Saulus begitu karena kepercayaan juga. Dia menjadi fanatik, dia menjadi keras, dia menganiaya. Itu karena kepercayaan. Ya, jadi banyak sekali di masyarakat itu terjadi seperti ini. Orang itu menghidupi kepercayaannya secara fanatik, tapi sebenarnya jauh dari kebenaran. Tetapi ketika kepercayaan itu diperhadapkan dengan teofani, dengan Allah yang menyatakan dirinya, berubah menjadi iman, lalu iman itu membuat dia melihat dengan cara pandang yang sama sekali baru. Seperti itu. Baik Pak Pendeta, dari teks ini, dari apa yang dialami oleh Saulus, apa relevansi buat hidup kita nih sebagai orang-orang yang percaya? Tadi beberapa poin sudah Bapak Pendeta sampaikan. Adakah hal-hal lain yang pasti lebih banyak lagi yang bisa kita lihat buat hidup kita sehari-hari? Yang pertama mungkin membereskan dulu kesalahpahaman. Ya. Jadi dalam iman Kristen bukan mengimani manusia yang menjadi Tuhan. Ya, tidak. Ya, iman Kristen tidak pernah mengatakan manusia bisa menjadi Tuhan. Bahkan adalah bukan hanya tidak mungkin, itu adalah sebuah dosa besar. Ya. Tapi yang diimani oleh iman Kristen itu Allah yang menjadi manusia. Itu akan berbeda. Ya, Allah yang menjadi manusia, tepatnya dalam hal ini Sang Firman yang menjadi manusia. Ya. Lalu yang kedua adalah Allah yang menjadi manusia di dalam diri Yesus, atau kita sebutnya dengan inkarnasi itu. Maka orang yang percaya itu dibuka mata hatinya, sehingga dia melihat realita hidup ini juga dengan cara pandang yang baru. Jadi iman kepada Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia itu memampukan orang melihat bahwa berarti dalam hidup kita sekarang ini, kita itu tidak sendirian. Tapi Allah itu menjadi bagian dalam realitas hidup kita. Begitu. Dan yang ketiga adalah, karena itu apa yang kita lakukan kepada orang lain, sesungguhnya kita lakukan kepada Tuhan itu sendiri. Maka ini mengajarkan satu filosofi humanisme yang sangat dalam. Ya. Jadi bukan sekadar hukum emas atau hukum kencana, ya, golden rule, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian, ya kan begitu. Tetapi di balik itu ada sebuah nilai bahwa apa yang kita lakukan kepada orang lain, sesungguhnya kita lakukan kepada Allah. Nah, kalau kita lakukan kepada Allah, bisa saja saya seorang yang sangat saleh dalam beribadah. Saya seorang yang tidak pernah lepas dari jadwal doa-doa saya. Saya tidak pernah lalai untuk membaca kitab suci. Saya tidak pernah lalai untuk memberikan sedekah, bisa saja. Tetapi ketika itu semua dilakukan sekadar satu kepercayaan, sebenarnya kita belum melakukan didasarkan kepada kebenaran. Kebenaran akan terjadi ketika kita
mengalami tadi yang saya katakan, iman itu berkorelasi dengan perjumpaan dengan Tuhan. Ya. Dan ini satu tantangan besar bagi setiap kita. Ya. Banyak orang sudah merasa puas saya menjadi bagian dari keanggotaan member dari satu agama. Tapi saya katakan mohon maaf ya, itu tidak identik dengan kebenaran. Ya. Bahkan kepercayaan itu seringkali melahirkan pembenaran. Ya. Nah, kenapa si Saulus tadi itu juga ingin menganiaya orang Kristen? Karena sebenarnya bukan dia membela kebenaran, tapi pembenaran dirinya. Tetapi sebaliknya, ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengalami teofani itu, pembenaran itu diruntuhkan, dan untuk itu kita harus dibutakan dahulu. Supaya apa? Supaya kita mengalami kebenaran. Dan apa yang disebut dengan kebenaran? Mungkin jangan sampai ada muncul banyak definisi. Ya. Kebenaran adalah kebenaran harus memenuhi satu poin ini. Ya. Saudara boleh dalam hal ini membantah apakah yang saya katakan benar atau tidak. Kebenaran baru kebenaran kalau dia membebaskan. Ya, dan itu yang dikatakan Yesus. Kebenaran itulah yang memerdekakan kamu. Jadi segala kebenaran yang tidak memerdekakan kita, yang tidak membebaskan, itu adalah pembenaran. Karena pembenaran itu selalu membelenggu. Ya, kebenaran itu selalu membebaskan. Jadi artinya apa? Iman kepada Kristus itu menolong kita, memampukan kita untuk membebaskan, memerdekakan kita dari semua hal gitu. Dari segala keterikatan, dari segala kultus individu, dari segala nafsu kita. Dan itu membawa dampak yang sangat besar. Ya. Mengapa iman kepada Kristus itu tidak bisa ditawar-tawar gitu? Karena tanpa Kristus kita tidak bisa mengalami kebenaran. Gitu. Nah, tentunya yang saya masukkan di sini tidak ditempuh dengan fanatisme, tapi seperti Saulus tadi, ada kasih karunia, ada encounter with God, perjumpaan, ya. Dan perjumpaan itu menyadarkan saya begitu, gitu. Dan saya kira relevansinya yang penting adalah sejauh mana kita itu dalam mengikut Kristus, ya, ataupun setiap kita yang beragama itu telah menghidupi dan menemukan kebenaran yang membebaskan sehingga kita mampu melihat secara baru. Apakah yang kita sebut kita beriman kepadanya sungguh-sungguh sudah menuntun kita pada Kristus yang memerdekakan, yang membebaskan kita, dan melalui itu kita dimungkinkan untuk melihat secara baru. Memerdekakan, membebaskan kita dari belenggu-belenggu fanatisme, ya, yang buta, dari belenggu nafsu kita, ya, dari belenggu-belenggu keinginan kita untuk menguasai, begitu ya. Karena Kristus sendiri dalam seluruh kehidupan pelayanannya memberikan teladan bagi kita untuk membebaskan dan memerdekakan. Terima kasih Bapak Pendeta untuk kesediaan episode kali ini menjadi narasumber Ngulik Alkitab, dan ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat dimanapun berada, sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like dan subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan YKB TV, dan yang utama adalah kiranya melalui tayangan Ngulik Alkitab ini menolong kita untuk boleh kiranya berjumpa dengan Tuhan. Kita akan menutup episode kali ini dalam doa. Silakan Bapak Pendeta dapat menutupnya dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Bapak Surgawi yang Maha Baik, kami semua sebagai insan manusia seringkali ditutupi oleh banyak selubung. Selubung kami bukan satu. Bahkan selubung itu memiliki faset-faset yang berlapis-lapis sesuai dengan dimensi kepribadian kami. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin dibukakan, dicelikkan oleh Kristus sendiri. Karena itu ya Kristus, celikkanlah selubung yang menutupi mata hati kami, sehingga kami kerap kali dalam berbagai hal
melakukan pembenaran diri, dan hasil dari pembenaran diri adalah kami menghakimi orang lain. Dan dari hasil menghakimi orang lain, maka kami juga menista orang lain. Dan salah satu bentuk penistaan kepada orang lain, kami mengkafirkan orang lain. Bapak, itu semuanya jauh dari apa yang Engkau maksudkan. Karena itu, ubahlah diri kami. Bukan sekadar memiliki kepercayaan, tapi utamanya kami boleh memiliki iman yang lahir dari perjumpaan kami dengan Tuhan. Tuhan yang mengenal setiap kami, dimanapun kami berada, biarkanlah program ini juga dipakai untuk mencelikkan, sehingga banyak orang mengenal siapakah Yesus Kristus, Sang Firman Allah yang menjadi manusia. Bapa, kami membutuhkan Kristus. Karena itu ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Kami berdoa dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus yang telah memampukan kami melihat secara baru. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Amin.